Oke, sekarang kita masuk ke deskripsinya secara teknisnya, secara penulisannya gitu. Iya. Ibaratnya banyak banget. Sebenarnya skripsi itu kan makanya tadi sempat ada beberapa obrolan dulu wacana skripsi mau dihilangkan. Iya. Kira-kira kalau eh, skripsi dihilangkan kita kira-kira sepakat nggak? Berpendapat nggak? Punya pendapat lain nggak? Kalau saya lihat sih wacana ini sebenarnya ada penggantinya gitu kan. Kalau model di ujian akhir nasional yang SMK dihilangkan, dia pindah ke sertifikasi kompetensi. Jadi lebih fokus ke bidangnya yang dia kuasain sebenarnya. Oke. Jadi kalau ujian nasional itu kan sebenarnya terlalu umum. Jadi emang Terima kasih, wah, terima mantap kasih, nih, Pak Des. terima kasih. terima kasih ya. Ada lagi tuh, ada. Tolong snack sama kolak durian itu tolong diambil ya. Nah, Silakan. jadi kalau skripsi yang dihilangin, mungkin penggantinya jadi lebih ke penerapan, bener-bener si mahasiswa ini harus nerapin ilmu yang dia punya selama 1 semester. Contoh, kita kan baru di sekarang kan cuma analisa, perancangan itu kan, walaupun nantinya tidak digunakan, insya Allah kan lulus gitu kan. Beda nanti kalau skripsi dihilangin, dia harus pengabdian selama model PKL lah gitu kan. Pengabdian selama 1 semester di suatu masyarakat atau di institusi, dan aplikasi itu harus dijalani secara benar-benar. Aplikasinya. Iya, kadang-kadang gitu. Jadi penerapan ilmu dia di sarjana komputer itu benar-benar diterapin selama 1 semester. Atau ada nanti ada yang ngomong diganti KKN selama berapa bulan. Makanya itu di sisi Intinya- lain kan kebijakan yang mungkin agak berbeda ya, bertolak belakang. Karena contohnya kalau level S1 itu kan dia sebenarnya sudah masuk ke manajerial Iya. secara konseptual. Kalau seandainya terus gantinya seperti itu, berarti kan seakan-akan kan dia akan balik lagi ke teknis lagi. Apa bedanya yang S1 sama SMK? Iya. Kan gitu. Kalau memang dihilangkan. Sebenarnya selama ini yang S1 itu kan skripsi sebagai parameter dia. Kita bisa mengetahui Iya. kerangka berpikir dia atau pola berpikir dia mengenai knowledge atau ilmunya dia selama ini kan gitu. Berarti kira-kira tetap kalau secara mungkin bisa jadi secara pribadi gitu ya, lebih berpendapat bahwa skripsi itu harus ada atau diganti. Kalau saya berpendapat sih tetap ada gitu kan. Karena skripsi itu sebenarnya kan benar, tadi ada yang ngomong. Sepakat. Belum. Oh, belum. Jadi itu dia skripsi itu rangkuman dari semester 1 sampai semester 7. Iya. Contoh kalau kita kan orang IT suruh merancang aplikasi, di dalamnya ada perancangan dengan perancangan webnya, berarti ada di web dasar, Iya. terus ada di Java dasar itu kan, terus pengolahan basis datanya ada di mata kuliah basis data, terus etika dalam berbicaranya ada di etika profesi, semuanya. Jadi mata kuliah dari 1 sampai 7 itu sebenarnya dirangkum di skripsi. Skripsi itu Nah, ya. jadi Cara mereka menerapkan gitu ya. jadi ada beberapa mahasiswa, Pak, nanti kalau seandainya kita bikin aplikasi tanpa database bagaimana? Itu nggak bisa karena ada dipelajari basis data. Jadi Betul. Nggak harus mungkin dites. juga kalau sistem tanpa database ya. Iya, Oke. jadi harus dites semua yang udah dia pelajari selama 4 tahun gitu. Oke, langsung masuk ke teknis skripsinya. Dari tadi saya masuk terus ini. Ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Silakan. Wuih. Ada pertanyaan nggak, operator? Kira-kira berkaitan dengan ini? Setelah itu yang kebanyakan nanya itu tentang buku pedoman skripsi. Oke, 1 buku pedoman skripsi ada penanya dari si Angelai. Kira-kira apa itu? Buku pedoman bisa diambil gitu. Uh-huh. Yang penting kan syaratnya kan seperti biasa, menunjukkan bukti bayaran, nanti kan dikasih form pendaftaran judul sekaligus buku pedoman. Panduan. Iya, Buku panduan ya. Oke. Jadi kita mau langsung masuk ke di fakultas. di fakultas. Oke. Kita mau masuk ke teknis saja. Jadi kalau di bab 1 itu deskripsi ada latar belakang. Ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Ya. Kira-kira latar belakangnya itu seperti apa sih? Seandainya seandainya mahasiswa nih, gue di latar belakang tuh gue harus gimana sih? Gue menjelaskan apa itu, perasaan biasanya kalau gue baca referensi lumayan panjang gitu, Ya. kan gitu. Sebenarnya latar belakang itu membahas mengenai apa? Ya, Poin pentingnya apa yang ditekankan di situ? latar belakang kan sebenarnya kan ada di judul kan. Ini kan
kalau ditanya biasanya kan kalau sidang tanya alasan kamu mengambil judul ini apa? Gitu. Oke. Jawabannya itu ada di latar belakang gitu kan. Mm-mm. Saya udah sering dikatakan sama mahasiswa, cara menulis latar belakang itu seperti kalian mau minta HP ke orang tua gitu kan. Nah kan orang tua nggak tahu tuh, tiba-tiba minta HP. Nah contoh saya tiba-tiba ngasih judul ini kan nggak tahu kan. Tiba-tiba mau minta HP, buat apaan HP? Gitu kan, HP Yeah. bagus lagi gitu kan. Ini saya digambarin, diceritain dulu sama orang tua gitu kan. Gimana sekarang perkembangannya gitu kan di teknologi gitu kan. Dia ngomong dulu secara gamblang sama orang tua, Pak ini sekarang dunia udah hebat ya katanya. Apa-apa sekarang udah gampang lah gitu kan. Contohnya teknologi itu apa yang handphone tuh. Sekarang mah pakai handphone bisa apa aja gitu kan. Setelah itu dia udah mulai mengerucutkan. Jadi kalau latar belakang Berarti itu setelah secara umum ya dia perkembangan mengerucutkan. seperti apa itu Iya. yang diceritakan di situ. Iya, dia biar dikasih wawasan dulu itu kan. Biar tahu wawasannya gitu ya. Itu kan Oke. dikasih wawasan dulu. Terus contohnya handphone itu kan. Handphone itu sekarang udah mulai canggih Pak itu kan. Turun lagi ke merek gitu kan. Apalagi merek yang ini A gitu kan. Wah, dia fiturnya begini. Nah, dia mulai itu udah ngomongin yang hebat-hebat, tiba-tiba dia, Pak saya kuliah sekarang kesulitan Pak, handphone saya kok begini Pak, itu kan. Kadang-kadang ada tugas, apalagi sekarang pakai Zoom, handphonenya tidak mendukung nih, gitu kan. Oke. Saya Pak minta beliin handphone Pak yang merek tadi, gitu. Kira-kira sebagai orang tua gimana? Oh gitu. Kasihan Iya, anak iya, saya iya. ya, gitu Ya kan. lebih ini ya. Iya, Minimal menjelaskan secara simple, secara general iya. kira-kira mengenai alasan topik kenapa itu diambil, Iya. judul itu diambil gitu ya. Kalau Berarti dimasukkan masalahnya juga di latar belakang ya. iya, contoh nih kita mau ngembangin KRS di Fakultas Teknik gitu contoh. Oke. Ya. Di situ kan ngomong dulu, bisa secara teknologi, bisa secara kampusnya dulu. UMT itu universitas di Tangerang yang begitu besar, mahasiswanya udah hampir 17.000 gitu kan. Di sana apa aja ada, itu kata dia kan. Ada teknik, ada ini. Nah, apalagi Fakultas Teknik gitu kan. Oke. Nah, udah mulai turun kan, dari mulai gede kehebatannya Universitas Muhammadiyah Tangerang, turun ke Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Iya. Ya, jadi harus ngomong dulu hebat-hebat dulu, ya kata orang promo gitu kan. Strategi orang promosi kan ngomongin dulu, dinaikin dulu orangnya, baru Kelebihannya kita, apa, keunggulannya apa, dari jatuhin di segi- sistem yang mau kita kembangin. Oh gitu. Berarti di latar belakang sudah memunculkan masalahnya juga. Iya. Nah, berarti setelah di latar belakang diidentifikasi masalah itu memasukkan dari Ya, dari cerita tadi. dari cerita tadi. Iya, dari lebih dari detail. cerita tadi, dari latar belakang itu Nih masalahnya loh. masalahnya apa? Yang akibat-akibatnya. Itu ditekankan di identifikasi masalah. Iya. Kalau di Gitu. lebih jelasnya akibat lah. Gitu. Heeh. Berarti identifikasi masalah itu bagaimana kira-kira? Itu bisa disebut akibat-akibat dari yang sistem yang sedang lagi berjalan nih. Contoh. Akibat atau masalah yang terjadi? Iya, jadi masalah yang terjadi. Jadi akibatnya apa nih? Contoh nih. KRS manual kan. Ada beberapa mahasiswa di pas sidang sistem masih berjalan manual. Manual itu nggak masalah sebenarnya kan. Yang masalah itu dari manual ini apa aja masalah yang terjadi gitu kan. Jadi kan akibat kan. Betul. Contoh dari manual. Ternyata nulis KRS itu capek 5 lembar. Oke. Kan, itu kan waktu. Terus harus bertemu dosen, mengumpulkan Kadang KRS. kehilangan. Iya. Kadang harus dosen gitu ya. Kadang-kadang udah ngumpulin dosennya terselip. Begitu mahasiswa dianggap belum ngisi KRS padahal udah dicari dia numpuk itu contoh. Oke. Nah, jadi penumpukan, Kayaknya kesulitan. kemarin saya ngelihat itu KRS numpuk. Siapa ya? Iya. Udah ya. Kayaknya nggak jauh juga dari kita ya sekarang ya. Ada. Oh iya. Yang bandel emang. Oh gitu ya. Oke, lanjut. Berarti gini skriper. Kita tadi sudah latar belakang sambil identifikasi sudah jelas ya. Iya. Keterangannya identifikasi masalah latar belakang itu apa dan identifikasi masalah itu apa. Ya kan berarti masalah identifikasi adalah penentuan dari latar belakang. Iya, betul. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Jadi ibaratnya sebagai dulu pada saat saya mengerjakan ini bingung juga gitu. Iya. Saya rumusan masalah itu apa sih? Gitu. Iya. Saya merumuskannya bagaimana? Caranya bagaimana? Kan gitu. Kira-kira bagaimana rumusan masalah itu? Harus saya mencantumkannya bagaimana itu? Iya. Triknya begini.
Triknya begini, lihat di judulnya, itu kan. Judulnya. Iya, judul dulu. Jadi Oke. dari judul itu kan tahu kita mau tujuannya mau apa gitu kan. Mm-mm. Ya, jadi rumusannya dari masalah yang tadi kita bahas, lah. Yang di latar belakang di masalah ya. Kayak masalah. Ngapa sih ini jadi begini gitu kan? Mm-mm. Emang ada apa di situ? Nah, gitu kan. Nah, Oke. kita mulai ini. Ngapa ya? Ngapa ya ini sistem begini? Berarti Iya. kan apa yang terjadi? Oke. Sistem yang berjalannya gitu kan. Iya, iya. Ya, gitu kan. Jadi Oke. harus tahu dulu, kok bisa begitu sih gitu kan. Mm-mm. Jadi kita jadi rumah pertanyaan nih, saya pengen tahu. Jadi kan tujuan menganalisa kan jadi kan. Mm-mm. Berarti saya harus analisa nih kenapa dia bisa macam-macam begini nih, masalahnya muncul-muncul gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Itu jadi timbul dulu pertanyaan. Kedua, lihat judulnya apa? Contoh kan di sini kan rancang bangun Mm-mm. aplikasi. Udah dari judul udah kelihatan tuh, ya kan? Rancang bangun gitu kan. Mm-mm. Tujuan dia mau ngerancang nih dari yang masalah yang tadi Dari rancang dan membangun. Oh iya, udah dari rancang membangun. Oke, lanjut. Berarti rumusan masalah itu cara menyelesaikan masalahnya. Iya, Begitu dari masalah, identifikasi masalah iya, itu ya. dia harus tahu dulu kita. Contoh judulnya efektivitas belajar mengajar dengan menggunakan Zoom. Oke. Ya, berarti kan kita dari judul itu kan udah tahu tuh rumusannya. Mm-mm. Kita harus mengetahui apakah sudah efektif atau belum itu kan. Mm-mm. Dari judul tadi efektivitas belajar mengajar dengan menggunakan Zoom. Berarti kan apakah sudah efektif itu kan pembelajaran dengan Zoom. Nah, itu berarti harus pakai survei itu karena kaitannya Oh, gitu. efektivitas. Berarti kalau seandainya di fakultas talah di teknik informatika kan biasanya kalau ada pertanyaan apakah itu berarti kan itu bertanya lagi. Berarti kan harusnya kemungkinan bagaimana sudah masuk ke menyelesaikan masalahnya itu ya. Nah, itu jawabannya di bab 4. Bajalnya bab 4 ya. Oke, itu ya. Skriper menyelesaikan masalah itu di rumusan masalah. Jadi setelah sudah ketemu nih masalahnya nih, kita selesaikan, Anda cantumkan di rumusan masalah. Setelah ketemu masalah dan mau menyelesaikan masalahnya, yang di situ ada namanya batasan masalah. Batasan masalah itu seperti apa kira-kira? Yang dibatasi apa sih sebenarnya? Yang dibatasi bisa berupa sistem yang mau dikembangkan. Contoh, dia mau ngembangin Android, ternyata dia bisa di running cuman di Android yang versinya yang lebih tinggi. Contoh, bisa di sistemnya, bisa di ruang lingkupnya. Contoh itu kan. Kalau di KRS berarti ruang lingkupnya saya mau fokus di KRS di anak-anak semester angkatan 2 angkatan gitu bisa. Jadi bisa ruang lingkup, bisa dari sistem yang mau dikembangin. Bisa dari ruang lingkup terus Iya, ataukah bisa juga batasan itu setelah kita mengetahui batasan itu dari yang mau diselesaikan, dari Iya. rumusan masalah sama identifikasi masalah. Iya, bisa. Dari rumusan masalah ya, berarti ya batasan itu apa yang diselesaikan gitu ya. Oke. Setelah batasan masalah, di situ ada tujuan. Nah, bagaimana ini tujuan sebenarnya? Apakah nggak di awal? Harusnya tujuan di awal kali ya. Iya. Tujuan saya mau skripsi apa kan gitu. Iya. Tapi secara penulisan Iya. kira-kira mayoritas biar saya tahu juga tujuan saya skripsi apa itu apa saja kira-kira. Iya. Kan udah dari susunannya emang udah benar itu kan. Kita kasih tahu dulu masalahnya apa. Walaupun kalau ada apa-apa diceritain dulu masalahnya apa, terus apa aja yang nanti yang akan dikembangkan. Nah, berarti kan baru ngomong kan. Jadi Pak Alvin mau ngapain ke sini gitu kan. Kalau ngobrol kan sama ini Pak, tujuan saya mau ngerancang sama ngebangun gitu kan. Itu kan jika judul lagi. Kalau yang tadi kan tinggal ngerubah, sebenarnya tinggal ngerubah dari rumusan masalah. Dari rumusan masalah ya. Rumusan masalah ada 3. Ya nanti tujuannya harus dijawab 3-3-nya. Salah satunya itu ya, penting ya. Kalau ada 4 ya 4 gitu. Berarti itu secara teknikalnya. Berarti kalau secara akademik yang institusi persyaratan itu dimasukkan di tujuan ya. Iya. Sudah persyaratan ya. Iya, betul. Oke. Setelah masuk di tujuan berarti lanjut lagi ke manfaat. Manfaat skripsinya ya. Iya. Gimana itu manfaatnya? Segi apa saja kira-kira? Kalau di laporan yang udah berjalan kan biasanya kan emang manfaat ini harus ada di beberapa lini gitu kan. Contoh buat mahasiswanya sendiri, manfaatnya apa dia ya. Jadi manfaatnya bukan kata kerja lagi gitu kan. Kayak tadi kan tujuannya membangun gitu kan. Jadi di manfaat jangan ada membangun lagi lebih ke impact-nya gitu ya. Kata saya kan agak ke kata sifat lah gitu kan. Meningkatkan, mempercepat, itu kan manfaat. Menambah. Ya, itu kan udah bukan lagi kata kerja itu kan. Itu perbedaannya tujuan sama
manfaat. Manfaat itu ibaratnya hasil yang didapatkan gitu ya. Meningkatkan ya seperti itulah gitu kan. Bagi mahasiswa, bagi perusahaannya nanti yang dia teliti, satu lagi bagi kampusnya apa gitu. Bagi kampus saja ya Mas. Oke, Scriper jangan lupa ada 3 manfaatnya dari tujuan. Subnya ada manfaatnya dari mahasiswa buat kampus sama peneliti. Objeknya ya. Oke. Selanjutnya ke sistematika penulisan. Kira-kira bagaimana sistem penulisan? Kalau sistematika sih ikuti paduan. Ikuti paduan berarti udah ada ya, bab 1, 2, 3 udah ada ya? Ada 5 bab. Berarti 5 bab ya? Oke, salah satunya bab itu ya. Oke, berarti masuk ke rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan gimana ya? Kira-kira kayaknya agak bingung juga nih. Iya. Aduh, ini bener gimana harusnya nih? Kayaknya ada yang double juga gitu. Iya. Makanya dalam menempatkan rencana kegiatan itu kan sebenarnya merencanakan mahasiswa itu. Jadi kadang ini masih bingung kira-kira gimana nih? Mensiasati ini bagaimana nih? Sebenarnya kalau saya beranggapan kalau rencana kegiatan itu harusnya ada di bab 3 gitu kan ya. Dia kan mau ngapain gitu kan, kapan, seberapa lama gitu kan. Harusnya gitu kan. Tapi kalau emang secara turun-menurun emang dia ada di bab 1, kita tinggal bahas lagi nanti sama dosen-dosen. Oh, gitu. Emang rencana kegiatan itu ibaratnya kalau di Menpro itu dia timeline gitu kan, timeline. Dia mau ngapain aja tuh tahapannya gitu kan. Berarti kegiatan menyelesaikan skripsi ini menulisnya ya? Iya. Oke. Standarnya kan dia minimal 4 bulan, maksimal sekitar 6 bulan ke 1 semester. Nggak boleh. Kalau setahun gimana itu jadinya? Nanti 2 semester. Oh, 2 semester ya? Kalau setengah gimana? Aduh, kayak ada juga nih kemarin saya ini ya. Kebetulan ada banyak saya, gak itu? Ada saya kebetulan di kampus lain dia hampir 1 tahun, 2 semester. 1 tahun? Karena dia emang pengembangan di bagian. Kira-kira langsung di penalti nggak itu kira-kira? Oh belum ya? Oke. Lanjutin skripsi. Lanjutin skripsi. Nah, kalau di UMT gimana nih? Karena kalau itu ada apa yang dilakukan seandainya begitu? Ternyata ada timeline-nya sekitar 4 bulan. Ternyata nggak selesai. Yang harus saya lakukan apa lagi nih? Kira-kira jadi mahasiswa harus melakukan apa nih? Karena banyak juga kayaknya nih. Termasuk anak bimbingan saya itu yang kemarin sampai tahun sekarang masih ada belum selesai. Makanya tahapannya harus sesuai gitu kan. Harus sesuai. Tahapannya kita harus bimbing sampai mana dulu, berhenti, terus pengembangan gitu kan. Jadi kalau emang mahasiswanya sebenarnya ngikutin apa yang dipandu sama pembimbing, sebenarnya kelar gitu kan. 4 bulan itu bisa kelar. Cuman karena mereka jarang ketemu, ya kan, jarang ngadep apa yang mau dibimbing kan. Kata orang kan kalau baca Al-Quran harus ada sanatnya, jangan asal ngertiin terus ngelakuin, waduh, kesasar nanti. Gila itu ya. Kesasar. Iya. Jadi semuanya harus ada dipandu. Harus dipandu ya. Iya. Oke. Terus berarti di bab 1 itu sampai rencana kegiatan selesai ya? Selesai. Oke, saya review lagi, saya ulang lagi bahwa di bab 1 ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan dan rencana kegiatan. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu ya? Itu saling nyambung gitu. Sama nyambung ya? Setiap subbab itu harus nyambung. Oke, Skripers. Gimana sih ngomong? Skripers, jangan lupa itu bab 1 ya. Kita akan lanjut lagi ke bab 2-nya. Oke, lanjut ke bab 2. Masuk ke landasan teori. Iya. Nah, kemarin saya dengar gue kayaknya nggak konsisten banget nih gue ngomong nih. Kira-kira landasan teori kan ada 2, kayaknya ada landasan teori khusus sama umum ya. Itu bagaimana itu khusus itu? Kenapa dibagi 2 gitu kan?